Sebenarnya giveaway menurut gue mau itu sponsor, mau itu pakai uang pribadi. This is my personal opinion. I think sharing is caring buat gue gitu. Karena kita tadinya kerjanya sebagai actress, kita di TV, di film gitu kan. Pas masuk YouTube, gila ikut-ikutan banget sih ini para artis. Sampai ada yang dibilang isi YouTube cuma mamer kekayaan, segala macam. Cuma kan jadi dipukul rata. Artis yang di YouTube pasti cuma mamer kekayaan, tiba-tiba jadi malaikat, ngasih-ngasih giveaway, nyumbang-nyumbang. Aku dengarnya sedih, maksudnya ya emang kan apa yang salah dari itu gitu. Gila, amit-amit nauzubillah, jangan sampai aku menjadi orang yang menjatuhkan orang lain karena platform yang aku punya. Aduh, amit-amit, kalau dijatuhin orang sering. Bodo amat. It's not our business. I stayed virgin until 29 years old when I got married with Tyson. Halo guys, kedatangan Kamela. Gila guys, rumahnya Prilly keren abis. Aku berasa tuh kayak di hotel-hotel di Amerika gitu guys. Makasih loh. Tapi kalau hotel di Amerika mah biasanya selain ini kan kayak lobby-lobby hotel, biasanya tuh ada home theaternya sendiri. Oh, ada nggak? Ada dong. Yang bener loh. Justru di sini aku pengen ini experience pertama nih, yang datang ke rumah aku ajak mencoba home theater. Kita nonton, baru habis itu kita gosip-gosip deh tuh. Bentar dulu, tapi filmnya nggak itu enak-enak kan? Enak-enak. Di sini kan syariah. Oke. Jadi kita nonton, habis itu makan, terus kita ngobrol-ngobrol. Iya, jadi sekarang kita mau nonton guys. Aku mau ngajak Kak Melanie untuk nonton di home theater aku pertama kalinya. Baru kita ngobrol-ngobrol habis itu. Oke. Makanan ya guys. Seru banget guys, keren banget. Wow, aku mau makan lah. Enak sekali Nona Judes guys. Ini tuh ayam Korea namanya. Ini ayam Korea. Wow. Jadi di sini Kak kalau kita nonton. Kita mau nonton apa nih Pril sekarang Pril? Ini ada Hansel and Gretel. Ini seru sih. Agak digelapin lampunya nggak apa-apa loh. Kita gelapin dong Gus. Nah, nice to meet you, keren. keren. Jadi kita nonton dulu kali ya Kak. Nanti boleh. Kita baru makan terus ngobrol. Siap sih. Yaudah guys, kita mau nonton dulu. Kak Melanie Ricardo, hai. Akhirnya menjadi orang collab pertama yang kita ngobrol sambil nonton loh. Oh, maaf lagi makan nggak bisa ngomong. Oh iya, sombong ya. Makannya apa sih, kayaknya enak ya. Nona Judes. Nona Judes. Gila kacau. Gue hari ini gue baru ngobrol di sini doang nih. Gue tadi mau bikin vlog. Gue cerita gue mau nyoba jadi I wanna try plant-based diet. Gue pengen coba nih. Gara-gara nonton si Game Changer itu kan. Dan hari ini hari pertama banget gue mencoba untuk nggak makan ayam. Ikan juga belum deh, daging-dagingan Pak. Tiba-tiba ketemu Nona Judes yang ayamnya endul banget guys, dan sambelnya enak banget. Luckily Prilly ngasih gue tempe guys. Karena di Nona Judes ada tempe mendoan ya, tenang. Aduh enak sekali dan sambelnya best, I love it. Thank you Kak. Nih kebetulan banget ya kita nyoba home theater karena aku mikir kayak aduh bosen deh, kita nonton dulu deh sebelum nonton, jadi sebelum ngobrol. Jadi kayak nggak yang cuma datang ngobrol pulang gitu. Ada nonton juga. Emang ini kepake nggak sih malu? Maksudnya oh kalau ini sangat kepake. Lo di kamar tuh ada TV nggak sih? Ada. TV di kamar justru yang kepake. Oh, lagi nonton di sini banget. Nonton di sini, dan teman-teman aku kan yang kebanyakan cowok nih. Jadi dia nggak mau ke kamar dong. Karena papa aku agak sensi tuh kalau teman-teman cowok ke kamar. Dan kotor kadang-kadang kan? Karena kan cowok kan kadang suka semaunya gitu kan. Iya. Akhirnya kalau teman-teman cowokku mampir, semuanya di sini. Dan kebetulan yang main cowok mulu, yang cewek kagak ada yang main. Lu musim kali sama temen cewek. Dasar cantik orang kaya lagi. Kalau cowok kan nggak peduli, ya udahlah teman-temanan aja. Iya, temen cewek aku cuma satu gitu. Dan gitu. dia Siapa? ada, dia nggak di dunia entertainment. Indah. Oh, bukan artis, bukan vlogger juga. Bukan, tapi kalau nggak sih, sebenarnya sahabat dunia entertainment aku ada Sheryl, terus apa namanya Yuki gitu, yang sering-sering main ya. Cuma sekarang kan mereka sibuk. Cuma kalau yang benar sahabat kemana-mana bareng banget dari SMA tuh si Indah itu, dan mereka juga, dia udah jarang main juga kan. Dia kayaknya nggak pernah pansos sama lo tuh. Alhamdulillah nggak pernah. Gitu ya? Instagramnya aja di private, alhamdulillah. Nggak ada niatan sama sekali. Nggak ada niatan sama sekali. Bahkan kalau ketemu sama aku hampir kayak jarang banget di Instastory. Kalau Instastory tuh kalau ada, wah makan guys, atau nggak gini, lu lagi gitu. Iya. Tapi kalau kayak yang sengaja untuk story apa segala macam kayaknya enggak ya. Enggak dong. Can you feel it? Kok jadi gue yang interview? Can you feel it when someone trying to pansos with you?
Dulu enggak. Karena kan dulu kayak used to be naif banget ya. Dulu kayak masa sih dia mau pansos sama gue, enggak gitu kan. Masih kayak ya lah pemikiran-pemikiran yang super nice aja gitu. Sekarang lumayan merasa sih kayak kalau ketemu Instastory, posting apa atau sebenarnya nggak apa-apa juga ya mau pansos dalam hal yang positif ya, as long as the person is nice, ya nggak sih Bob? Iya, gitu. Cuma kalau misalnya tuh orang datang niatnya cuma untuk itu doang, tapi sama kita nggak baik atau gitu kita nggak diajak ngobrol lagi kan jadi kayak ini sebenarnya gue dianggap gak sih sebenarnya sebagai real person? Kalau sebagai Instagramnya kan dianggap nih, tapi real personnya dianggap atau enggak gitu. Bener-bener heart to heart bisa ngobrol nggak sih gitu ya? Tapi kakak sekarang kan nge-host kan di acara, udah punya program sendiri. Amin, puji Tuhan. Tapi aktif juga di YouTube, baru 1 juta subscriber kan, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, puji Tuhan ya, Priya. Alhamdulillah 1 juta subscriber. Aku 2 juta. 2 juta, ya. Kakak alhamdulillah 1 juta subscriber. Iya. Tapi kenapa tiba-tiba mau nge-YouTube? Kenapa tiba-tiba mau nge-YouTube ya? Ini kan sekarang lagi heboh nih ya. Banyak orang bilang katanya artis-artis TV ini mulai bergerak semuanya ke dunia per-YouTubean. And YouTube sort of like pasar now, cause it's crowded like everybody's there. Yang real content creator dari zaman dulu tahun jebot belum ada artis udah di situ. Dan kita juga artis juga sekarang lagi pada heboh gitu kan. Kayaknya lagi aktif-aktifnya gitu ya kan. Covid kan. Iya. Kenapa gue pengen jadi YouTuber adalah karena banyak banget hal-hal yang my ideas, hal-hal yang things on my thought yang nggak bisa keluar mungkin di TV karena satu dan lain hal. Kan pasti ada boundaries yang berbeda-beda dalam setiap platform kan. Setiap TV punya aturan, boleh ngomongin ini, boleh ngomongin itu gitu kan. Gue lebih bisa berkreativitas, gue ngerasanya, this is my personal opinion ya. Artinya kalau gue kan sebagian besar bilang ngobrol. Nah kalau di TV kan kita lagi ngobrol asik, ada durasi dong. Durasi, iklan, itu nggak apa-apa karena emang itu iris what it is gitu. That's why kalau di konten kita kan di podcast apalagi lu bisa ngobrol sejam, mau 20 menit, 30 menit gitu loh. And I love talking with people. Sama. Iya kan gitu. Jadi there are some of the content yang walaupun keren dan bagus dan viewersnya banyak, I don't think I'm gonna put on my YouTube channel karena gue tuh tahu bahwa YouTube channel gue itu emang sebagian besar isinya pasti adalah gue interview orang, ngobrol. Jadi yang nggak mungkin ada di channel YouTube apa? Lo pakai jaket, orang belum pakai AC. Puncak lo pakai jaket. Si Agus nih ada aja nih. Tapi yang nggak mungkin ada di channel YouTube apa? Kayaknya gue nggak mungkin deh ikut-ikutan gitu. Yang pertama, talking about sex yang brutally ada kan channel YouTube itu juga. Kalau konteks yang ngomongin seks tapi itu education, buat orang yang nonton, I don't mind doing that. Tapi kalau yang kayak kontennya adalah tapi ngomonginnya seks gitu ya. Iya, yang kayak terlalu vulgar kayaknya enggak. Kenapa? Karena kan my kids sekarang udah gede kan, so they can see gitu. Pertanyaan pertama adalah, is it gonna make your, kalau gue di agama Kristen ya, is it gonna make your father in heaven happy seeing you upload this? That's the first question to my heart. And the second one adalah 10 tahun dari sekarang, Chloe dan Courage, when they see this, karena ini kan menjadi rekam jejak digital. Iya dong, anak-anak lihat pasti. Yeah, are they gonna be proud with their mom doing this kind of content? Nah itu adalah 2 pertanyaan yang selalu akan gue tanyakan ke diri gue. Gila, bener banget sih. Oh, sih? Bener banget. Atau kalau aku juga, is it gonna be impactful? Yep. Karena jangan sampai kayak, oke nih ada yang viral, gue undang aja di podcast gue gitu kan. Tapi ternyata aku bukan menjadi, mungkin kalau interviewnya baik, bisa jadi baik, tapi kan bisa gak ya gue interviewnya sebaik dia, atau bisa gak ya gue interviewnya bagus, takutnya malah kontennya jadi toxic negatif, toxic, jadinya orang malah nggak dapet yang positif dari situ. Benar. Karena kita tadinya kerjanya sebagai actress, kita di TV, di film gitu kan, pas masuk YouTube, akhirnya konten-konten creator yang tadinya kerjanya di sini jadi kayak ngenihin kita, gila ikut-ikutan banget sih ini para artis. Sampai ada yang dibilang isi YouTube cuma mamer kekayaan, segala macam. How do you respond that? Gimana tuh responnya? Karena aku lumayan kayak nyesek bukan karena aku merasa aku mamer kekayaan atau apa. Cuma aku kayak kenapa emang gitu? Maksudnya kan setiap orang punya kreativitasnya masing-masing. Kalau emang pengen memperlihatkan achievement atau kekayaan yang dibilang orang, selagi di dalam video itu ada pesan moralnya, misalnya behind this achievement ada perjuangan panjang, kan itu jadinya memotivasi juga gitu kan. Cuma kan jadinya dipukul rata, artis yang di YouTube pasti cuma mamer kekayaan, tiba-tiba jadi malaikat, ngasih-ngasih giveaway, nyumbang-nyumbang. Aku dengernya sedih, maksudnya kayak emang kan
apa yang salah dari itu gitu. Kalau menurut sebenarnya kan there's nothing wrong to share rezeki sama orang kan. Namanya giveaway menurut gue, mau itu sponsor, mau itu pakai uang pribadi, this is my personal opinion. I think sharing is caring buat gue gitu. Buat gue nggak anti giveaway. Bahkan gue sekarang lagi giveaway lumayan jor-joran nih setelah gue kemarin achieve 1M subscribers gitu. Kenapa? Karena menurut gue kalau gue nggak diapresiasi sama si orang-orang netizen plus 62 ini, gue tuh kan hidup dari kuota mereka. Karena loyalitas mereka, makanya gue bisa punya subscribers yang sekarang ini udah lumayan, ibaratnya berjuang hatu ngumpulin sampai akhirnya sekarang udah lumayan. Jadi gue tuh hidup dari kuota mereka. Nah, pada saat gue mencapai achieve 1 million, menurut gue either pakai duit gue ataupun kalau di dalam pakai sponsor, kan gue juga put my energy, put my effort, deketin klien satu persatu. Nek, lo pikir gak capek nyari sponsor? Gimana caranya supaya mereka mau placement di tempat kita? Man, buat gue sekarang itu dengan industri YouTube yang sekarang this kompetitif banget kayak gini, menurut gue kalau lo masih nunggu bola, you're gonna be like left behind gitu. Buat gue sekarang ini yang gue belajar dari Vicky Prasetyo. Amazingly gue belajar dari Vicky Prasetyo yang gue pikir tadinya orang siapa? Penting banget. Ternyata I learn a lot from my brother, gue manggilnya bro, si Vicky Prasetyo, karena dia tuh adalah orang yang ngajarin gue, Mel, ini tuh sekarang semua orang tuh segitu berkompetisinya, satu pandemi, pekerjaan susah, jadi lo tuh harus merendahkan hati lo untuk datang kepada klien untuk jualan. Iya, benar. Sell your brand gitu. Iya, kayak aku kan sekolah komunikasi, ngambil major PR. Tahu gimana susahnya nyari sponsor ya Allah, susah banget. Mau yang approach aku pun, tapi kalau project yang kita bawa tidak sesuai dengan value brand itu, ditolak. Jadi giveaway strategi bisnis. Bayar per bulan itu adalah kewajiban gue sama Tuhan. Exactly, nggak perlu kita share. And I don't have to put on my vlog when I wanna pay for 10% dari penghasilan. Itu adalah bahasanya my obedience, ketaatan gue sama Tuhan. Saat gue dikasih rezeki 1 juta, it's easy. Karena per bulannya kalau di gue dikasih 10% cuma 100.000. Saat penghasilan 1M, akankah lo masih setia sama Tuhan untuk kasih 10% dari perpuluhan lo? Tapi gue percaya sih bahwa giveaway itu adalah bagian dari strategi. As long as lo gak menipu, ya, artinya lo kasih apa yang lo janjikan kepada viewers lo. Menurut gue it's fine gitu. Tapi kalau masalah kayak zakat, masalah perpuluhan, menurut gue malah aneh sih kalau gue videoin. Aneh, aku juga kayak misalnya orang nggak perlu tahu lah kita setiap bulan ngasih uang kita kemana untuk bayar zakat. Nggak perlu lah orang tahu kan kita ngasih kemana gitu kan. Bahkan aku juga yang aku put di vlog itu kalau itu uang orang, karena sebagai bukti ini beneran lo uang lo, gue bagiin, nggak bohong lo ini gitu kan. Apalagi kadang orang itu seneng kalau nanti pas pembagiannya mau ya di vlog biar kita bisa lihat ternyata dan bangga juga itu yang Prilly vlogin uang gue lo gitu. Kan itu kebanggaan buat dia. Betul, vlog. Cuma kalau uang sendiri ya ngapain? Tapi bahkan gue Pril sama adik gue juga YouTuber kan. Bahkan dia udah lebih cepat daripada gue. Kayak waktu awal gue bagi-bagi giveaway, adik gue tuh Roy Ricardo, dia bilang, lu jangan keseringan giveaway, takutnya orang nggak loyal sama lu. Even though we're brothers and sisters, we can be agree to disagree. Karena kalau buat gue, saat gue bagi giveaway, gue berbagi sama orang nih, either itu dari uang sponsor atau apapun juga bentuknya. Terus kalau gue takut orang gak setia sama gue, menurut gue orang setia atau nggak sama gue, oke. Second thing bisa mungkin gara-gara giveaway. But the first reason kenapa orang kalau YouTube bukan TV, kalau YouTube orang tuh bisa subscribe terus dan bisa ikutin terus, it's because your content. Makanya as a content creator, lo harus jagain ini sinergi antara konten lo yang awal, kenapa orang bisa seneng, subscribe, sampai ke terakhir sampai sekarang. Kalau orang rasa, nih konten kok lama-lama jadi ngaco ya, orang nggak usah pakai giveaway sampai mobil pun, orang pasti akan subscribe. Menurut aku, ada bedanya pencitraan dan membangun citra. Iya. Aku sekolah komunikasi jurusan PR lagi, kita diajarin how to bangun citra kita, branding, positioning. Branding, and it's important. Exactly. To do that, it's important because kita nggak tahu loh. YouTube kita, Instagram kita, TikTok kita itu siapa yang follow? Exactly. Apakah kita sudah baik di digital, udah educate orang dengan cara kita dengan bagus gitu kan? Jangan sampai kita tidak membangun citra itu sehingga orang takutnya nangkepnya yang negatif dari konten-konten kita gitu kan? Tapi buat gue gini, apa yang lo branding as a self branding lo, kadang-kadang mungkin orang menemukan apa yang ditaruh sebagai citra kita di sosial media, kadang-kadang dalam kehidupan keseharian tuh bisa berbeda. Integritas tuh penting banget. Kenapa? Karena banyak orang yang sekarang tuh ngeliat, lo pencitraan, karena nggak ada integritas. Iya. Apa yang lo taruh di sosial media lo, things that you post,
itu harus sama dengan apa yang lo lakuin. Bener. Even pada saat nggak ada mata yang tadi yang seperti kita obrolin sebelumnya. Nggak ada mata yang ngeliat, tapi lo tau ada mata Tuhan yang selalu ngeliat. Iya. Itu yang selalu gue omongin ke diri gue. Bener banget. Jadi memang apapun yang kita post, ya harus sama. Emang harus sesuai sama di kehidupan nyata gitu. Gus, tisu, lu begini mandi. Makasih ya Gus. Kalau aku mikirnya gini, kayak kan aku kan suka dibilang pencitraan. Tapi dibilang pencitraannya sama orang yang profesinya bukan kerja tradisional di media gitu ya. Misalnya dia kerjanya langsung di Instagram atau di sosial media gitu. And I'm fine with that. I'm fine with that. Karena aku sekolah dan aku tahu membangun citra itu penting. Exactly, self branding is very important. Self branding is very important. Tapi kan yang aku lakukan gini, aku nggak pernah ya mau bangun image aku tuh sebagai cewek soleha yang nggak ada dosa. Never. Aku nggak pernah membangun image itu di sosial media. Tapi aku membangun citra aku sebagai anak muda yang berkarya, punya prestasi. Nah, apa yang aku lakukan untuk membangun citra itu? Ya tetap berkarya, tetap main film, tetap berkarya di saat pandemi ini. Gimana caranya kita produktif? Gimana caranya kuliah nilainya bagus supaya bisa dapat penghargaan dari sisi edukasinya juga, dari sisi education, akademik juga kita bagus gitu kan. It's not pencitraan for me. Itu emang it's my way untuk membangun citra lebih bagus lagi dan untuk apa ya, prove them wrong with my work, bukan with my words gitu kan. Makanya aku selalu ngomong, aku pernah ngomong di acara gitu kan, punya jutaan followers itu bonus. Tapi yang paling penting adalah apa yang kita lakukan di dunia nyata dulu nih. Kalau di dunia nyata kita udah impactful, udah menjadi manusia yang bermanfaat, kita bikin sosial media apapun orang follow. Ya kan, karena gue suka sama dia soalnya filmnya bagus. Gue suka sama dia soalnya kalau ngeliat Kamelani di TV tuh menghibur banget. Makanya di follow Instagramnya. Not the other way around gitu. Bukannya yang kayak gue bukan siapa-siapa di dunia nyata, gue nggak bermanfaat dan males juga untuk menjadi manusia bermanfaat. Tapi ngepost hal-hal yang sebenarnya yang viral tapi merugikan diri dia. Aku nggak mau aku punya followers banyak itu karena aku menjual hidup aku ke sosial media gitu. Aku maunya menjual creativity, menjual positive campaign. Kayak misalnya kita kan kemarin pasti banyak gabung ke campaign-campaign positif supaya orang semangat menghadapi COVID, supaya orang semangat menghadapi cyberbullying, hal like that gitu. Karena aku juga sama kayak Kamela nih. Kalau misalnya aku nanya lagi, 34 juta orang yang follow gue nih, ya Allah siapa ini gitu kan. Itu dia, aku percaya pasti Tuhan kasih rezeki, itu ada alasannya. Itu kan followers itu kan rezeki ya. Very true. Mungkin Tuhan percaya aku bisa menyampaikan informasi-informasi positif. Mungkin Tuhan percaya aku nggak akan menggunakan atau memanfaatkan Instagram aku untuk menjual kesedihan atau bahkan ngejatuhin orang lain. Gila, amit-amit nauzubillah, jangan sampai aku menjadi orang yang menjatuhkan orang lain karena platform yang aku punya. Aduh, amit-amit, kalau dijatuhin orang sering. Tapi bodo amat. It's not our business. Itu ya kita nggak bisa kontrol orang. Iya, jadi kayak oh, menurut dia gue begitu, walaupun kenapa sih nggak diselesain baik-baik, kenapa nggak DM gue dulu, atau minta nomor gue ke orang, kita bisa ngobrol bareng-bareng, ketemu kayak gini, kita bisa maafan di dunia nyata, daripada lo up langsung kritik lo soal gue, dibaca orang. Betul. And it's not gonna solve anything anyway, ya kan? Dan kita juga nggak akan jadi bisa berteman. Betul. Jadi takut kan, kayak anjir, takut gue ketemu sama orang ini, takut diposting lagi. Lo bisa ngomong begitu menurut gue karena you know exactly what's your purpose in life. Kalau kita nggak tahu purpose hidup kita tuh apa, kita tuh hidup tuh ibaratnya orang bilang ke Tangerang, kita ke Tangerang, orang nyuruh kita ke Bekasi, kita ke Bekasi, karena you don't know where to go. That's why it's very important. Kadang-kadang kita kebanyakan keluar. That's why it's very, kenapa meditasi itu juga penting, walaupun gue juga jarang. Tapi maksudnya kayak sometimes you need time, just you know, nggak usah ngapa-ngapain, just talking with God and asking like simple thing like as if God is your best friend. Because he's your creator. Dia yang paling buat lu, fitur-fitur yang dalam tubuh lu tuh dia yang paling tahu. That's why you need to ask God, hari ini siapa yang bisa gue berkatin ya? Hari ini gue bikin konten sama Prilly, apa yang harus gue omongin ya? God will give you vision. God will give you ideas. Kadang-kadang orang nih yang ditakutin artis itu adalah lack of ideas. Habis ide, kurang rasa percaya diri. Makanya orang kadang-kadang pakai drugs, sampai depresi, bunuh diri dan segala macam. Atau they trying to figure out, aduh nggak ada kerjaan, besok gimana. You know, the first thing yang gue pengen share adalah sebagai seorang komedian nih, yang kita harus selalu dituntut untuk lucu dan kayak kamu nih, seorang yang di mata
public eyes yang lu harus selalu cheerful, happy dan segala macam. Padahal banyak banget yang sebetulnya artis-artis nggak Korea, nggak Indonesia, nggak Amerika, yang sebetulnya they depressed with their life gitu kan. Nggak ada ide mau bikin apa segala macam. Ntar besok kalau ide habis tuh gimana gitu, and start comparing their achievement dengan orang lain. I mean like when you rely on God, it means that kenapa kita perlu bersandar sama Tuhan? Karena satu adalah to comfort our soul. Karena kan hidup is not always gonna be smooth. If you're expecting life is always gonna be smooth, nggak akan. Hell no. Believe me, a life full of surprises. And kadang-kadang apa yang terjadi adalah, if I can swear, shit's happen. Iya. And you cannot control that. That's why lu butuh, kenapa you need to walk with God, because it just feel easier. Lu bisa jalan hidup ini sendirian, tapi I think it's gonna be a lot harder saat lu berjalan sama Tuhan. Nggak dibilang mudah juga, tapi akan lebih mudah sih menurut gua, karena lu punya sahabat untuk ngomong, lu punya tempat untuk bertumbuh. Gila pandemi nggak ada kerja, tapi lu percaya, oh God is my provider. Bulan depan gimana bayar pegawai? Udahlah, kadang-kadang kita cuma bisa harus bilang ke diri kita, udahlah, Tuhan maha mencukupkan kok. Lu nggak tahu kemana nih, tiba-tiba ada aja TV lagi nggak ada, MC lagi nggak ada, YouTube yang lagi banyak, you know, you never know gitu. Jadi buat gue sih it's very important to know what's your purpose. Jadi pada saat orang offer you something, Pril, ini yuk Pril, nggak semua tuh lo harus say yes, and sometimes it's important to say no, cause not all the good things means the right thing. Sumpah, I need to learn to say no sih. Karena tau gak sih, di posisi kayak gini, kayak semakin tinggi posisi kita, aku semakin merasa semakin gak dikasih kesempatan untuk bilang enggak. Karena pasti orang akan judgmental sama kita, sombong lah, atau kok dia bilang enggak ya gitu. Jadi semakin tinggi public figure, justru pressure-nya tuh luar biasa. Makanya tingkat stresnya makin tinggi. Makanya tingkat bunuh dirinya makin tinggi. Bener banget. Baru aja kemarin aku curhat sama sahabat aku, kayak aku bilang, masa sih seumur hidup gue harus bilang iya? Apakah gue nggak boleh ngomong enggak ya? Kalau itu nggak sesuai dengan hati gue, kalau gue nggak pengen ngelakuin yang orang-orang minta. Apakah seumur hidup sampai gue nanti mati, I need to say yes to everyone gitu? Teman aku cuma bilang, sabar ya, sabar. Karena dia juga bingung kan, kayak ya serba salah juga sih, lo bilang enggak juga lo orang yang nggak enakan, nggak pernah nolak gitu kan. Bener-bener nggak bisa bilang enggak gitu loh. Makanya itu dia, mau dijahatin sama orang kayak apapun, kesannya kita jadi serba ya udah. Udah deh, deh. Tapi itu aku lihat sebagai kelebihan sih, mungkin itu juga kelebihan yang Tuhan kasih. Jadi aku nggak bisa, jadi aku nggak bisa benar-benar amit-amit nggak pernah ada niat jahat sedikit pun sama orang gitu, iri sama pencapaian orang itu benar-benar nggak pernah. Jadi serba, aku tuh manusia serba ya udah kalau kata sahabatku. Ya udahlah. Tapi lo tuh harus mentingin diri lo juga nih, asam lambung lo naik gara-gara lo nggak makan. Oke lah, takutnya mereka nggak mungkin ketemu gue lagi, takutnya mereka ngefans sama gue jadinya. Jadi benar nggak bisa bilang bilang no ya, benar-benar nggak bisa bilang no sih. Untuk hal-hal yang seperti itu menurut gue sih it's very good, cause I think that's your strength gitu. Justru sebetulnya itu yang lu pikir, kok gue begini ya, tapi sebenarnya itu adalah kelebihan Tuhan kasih. Tapi untuk hal yang prinsip, menurut gue dalam hidup nanti the more you get older, you have to be able to say no sometimes. Untuk hal yang prinsip, ya dong. Kalau prinsip iya, kan? Makanya pasti I stay. Tahu, ya tadi kita ngobrol, misalnya when it comes to free sex, ya kan, even though how much you fall in love with this guy, but you know it's prinsip, ya kan. Jadi pasti lo tahu mana yang lo harus ngomong enggak, mana yang oke lah pasti. Iya, tapi kalau hal kecil memang aku nggak bisa ngomong enggak. Tapi kalau prinsip kayak sex before married, atau kayak cinta-cinta bucin tapi lo digebukin, abusive relationship gitu, atau drugs, amit-amit nauzubillahi min zalik, itu selalu pasti no gitu. Makanya I stay virgin until now gitu. That's good. That's walaupun amazing. Orang kadang suka kayak gitu kayak, kira lo 23 tahun di industri. Kalau lo cewek biasa yang ya cuma kuliah gitu, nggak apa-apa. Tapi kan di industri ini kan kayak kejam ya. Kayaknya untuk lo stay virgin sampai sekarang nggak mungkin deh. Orang kan suka kayak gitu. Aku sampai kayak, ya Allah, demi Allah, sumpah Al-Quran deh. You know what? This is funny. I've never said about this in any vlogs. But I stayed virgin until 29 years old when I got married with Tyson.
nggak berarti gue nggak nakal ya. Clubbing, hampir mau pernah mati zaman dulu masih muda. Tapi I kept that, you know why? Menurut gue sih, again ya, gue bilang bukan berarti gue nggak nakal. Udah pengen banget real, it crossed my mind many times. Iya, kayak gila mau nyoba, penasaran gitu ya? Banget, terus pernah gue nanya, is it worth it? Gue menunggu this long, dan laki gue juga udah pernah juga gitu loh. Kan it's not equal gitu. And then udah suka banget sama nih cowok, dan this guy yang tadi gue bilang sexually active. And then we gotta say goodbye, karena nggak bisa, nggak cocok gitu ritmenya dan vibe-nya. Tapi buat gue, kalau gue ngeliat ke belakang, I would do the same thing. Dan kenapa sampai menurut gue kita bisa kuat? Karena buat gue sih parenting dari apa yang diomongin orang tua itu benar banget. Asli sih gokil sih. Dan kalau menurut aku stay virgin itu terserah orang, balik lagi aku nggak ngejudge, terserah ya kalau yang sexually active. Cuma kalau aku, it's my way to appreciate myself. Benar-benar cara aku menghargai diri aku sendiri dan cara aku bersyukur pada Tuhan gitu. Jadi sebenarnya di omongan ini banyak banget nih yang bisa kita dapat ya. Dan advantage-nya bukan buat orang lain, bukan buat Tuhan. Buat kita. Apapun masalah yang kita dapat, itu jawabannya ada di Tuhan gitu. Nanti tiba-tiba kita dapat vision, kita dapat ide untuk berkreasi, untuk produktif. Tiba-tiba ada aja diturunin sama Tuhan orang yang bisa menjadi partner kerja kita atau apapun itu. Semua orang punya personal decision masing-masing. Tapi ya jangan ikut-ikutan sama personal decision orang. Kita harus kuat, teguh sama pendirian kita gitu. And again, tidak semua yang viral, tidak semua yang kelihatan oke dan keren dan baik adalah hal yang benar. Benar sekali. Gak semua yang orang lakuin. Orang lagi bikin A, B, keren, bagus, viral, subscribersnya bagus, gak selalu cocok dengan nilai kita. Gak selalu cocok. Dan jangan pernah menjatuhkan orang lain untuk meninggikan diri kita. Exactly right. Kalau udahlah hidup lurus-lurus aja lah. Banget, lurus aja belum tentu kadang-kadang disenengin semua orang. Makanya apalagi belok-belok. Oh sama ini, nggak apa-apa deh nggak disenengin orang asal kita disenengin sama Tuhan. Very true. And you don't have any responsibility to make all the people happy about you. Bener. As long as what you do is on the right track and you know exactly that you glorify God's name, it's okay. Nggak perlu semua orang senang sama kita. Udah nggak apa-apa. Yang penting Tuhan senang sama kita. Jadi orang mau jahatin kayak apa, yang nyelamatin kita ya Tuhan. Yes. Gila, ini positif banget sih. Kata orang sih kalau positif suka nggak laku ya. Tapi nggak apa-apa, biarin aja. Oh, ntar kita clickbait. Iya. Prilly, Melani sama-sama masih perawan. Akhirnya dari segitu banyak konten yang baik, seksual juga. Tapi kan yang penting konten isinya baik. Iya. Oh my God, bro, thank you ya bro, gila ya. Prilly itu kayak umur 55 tahun. Ya Allah. Anjay, gila, kacau. Tapi mudah-mudahan dengan segala fame, dengan segala kekayaan, kita tidak menjadi orang yang berbahaya. Ini filmnya masih ini loh, kita mau lanjut tonton dulu ya guys, guys, ya. Dadah guys. Bye guys. God bless you. Don't forget to subscribe.